Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mar'an sami'a minna haditsan fahfidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan wajah orang-orang yang mau mendengarkan hadis, mau mempelajari hadis, lalu mau menyebarkannya kepada orang lain. Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Semoga Allah juga menjadikan orang-orang yang mau mensubscribe channel ini, lalu mau menonton video ini, Allah jadikan orang-orang yang sukses baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Amma ba'du, kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Al-Jami'us Shahih karangan Imam Suyuti, yaitu pada bab yang ke-6 tentang waktu, tempat, dan doa mustajab. Nah, kira-kira bab ini itu akan membahas kapan waktu berdoa yang mustajab, kira gitu. Bab ini juga akan membahas kira-kira di mana tempat untuk berdoa agar mustajab, kira-kira begitu. Kemudian yang ketiga itu tentang lafal-lafal doa yang mustajab itu seperti apa saja. Jadi bahasanya tiga ya. Yang pertama waktu mustajab, yang kedua tempat mustajab, dan yang ketiga doa mustajab. Pada hadis yang pertama, Imam Suyuti menuliskan hadis nomor 7026. Kana yadhkurullaha ta'ala ala kulli ahyanihi. Artinya beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktunya. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan Imam Ibnu Majah dari Aisyah. Status hadis ini sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingat Allah Subhanahu wa taala atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang waktu, baik dalam keadaan suci maupun dalam keadaan berhadas, baik dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berdiri atau berbaring. Hadis di atas bersifat umum, ditaksis dengan kemakruhan berzikir ketika buang hajat, ketika junub, dan ketika bersetubuh. Nah, hadis ini menjelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hayat beliau selama 24 jam full selalu ingat kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para ulama kemudian beristihad bahwa hadis itu sifatnya umum am. Kemudian ditaksis bahwa berzikir ketika buang hajat itu makruh, berzikir ketika junub itu makruh, berzikir ketika bersetubuh itu makruh, tapi zikir berlisan. Jadi kalau hati kita itu nggak boleh putus, harus terus berzikir dalam hati. Saya selalu ingat tuh kata-kata Ustadz Abdul Somad LCMA bahwa ketika di WC yang makruh, yang haram, kalau ada yang mengatakan haram itu, yang makruh itu zikir bil lisan, sementara hati kita itu harus tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh putus. Jelas ya? Jadi kalau ada yang pertama, kana yadhkurullah ta'ala ala kulli ahyanihi. Kalau ada yang tanya nih, kapan waktunya berdoa, kapan waktunya berzikir, maka jawabnya di semua waktu selama 24 jam kita diharuskan berzikir, kita diharuskan berdoa selama tidak ada larangan dari syarat. Jadi nggak pilih-pilih. Tentu bahwa nanti ada waktu-waktu tertentu yang lebih utama dari, misalnya ada jam-jam yang utama di selain jam-jam lainnya, tentu ada. Misalnya jam sepertiga malam, misalnya setelah sholat subuh, misalnya setelah sholat asar, nanti bahasanya pada hadis yang lain. Jadi hadis yang pertama ini menginformasikan kepada kita bahwa 24 jam adalah waktu yang dianjurkan untuk berzikir dan dianjurkan untuk berdoa. Semuanya mustajab.
bahwa nanti ada tempat-tempat tertentu yang istimewa, ada waktu-waktu tertentu yang istimewa, kita bahas pada hadis berikutnya. Kemudian hadis berikutnya, hadis nomor 2331, Imam Suyuti menuliskan sebuah hadis, inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha abdun muslimun yas'alullaha ta'ala fiha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa dzalika kulla lailatin. Artinya, sesungguhnya di waktu malam ada suatu waktu yang tidaklah meminta seorang hamba muslim pada waktu tersebut mengenai kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat, terkecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya, dan itu ada pada setiap malam. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim dari Jabir, status hadis ini sahih. Kapan waktu ijabah tersebut? Nah, kayaknya kita kan lagi nyari nih, kapan waktu mustajab, kapan waktu ijabah. Nah, ada yang mengatakan waktu mustajab itu adalah sepertiga malam yang akhir. Ada yang mengatakan waktu sahur, ada yang mengatakan sepanjang malam, dan Imam Ghazali menegaskan waktu tersebut rahasia, seperti dirahasiakannya malam Lailatul Qadar, karena suatu hikmah agar orang-orang terus mencarinya di sepanjang malam. Jadi hadis ini mengabarkan pada kita bahwa setiap malam itu ada suatu waktu yang sangat mustajab, di mana apabila seseorang meminta pada waktu tersebut, Allah akan mengabulkannya. Yang dimaksud waktu mustajab tersebut kapan? Ada yang mengatakan sepertiga malam, ada yang mengatakan waktu sahur, kemudian ada yang mengatakan rahasia Allah dong, kayak begitu. Intinya apa? Intinya kita disunahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun selama 24 jam, apalagi di waktu-waktu mustajab, apalagi di waktu malam, apalagi di waktu sahur, apalagi di waktu sepertiga malam. Nah, ini kalau kita ngomongin waktu. Tapi kalau kita ngomongin doa, kapanpun dimanapun doa itu terserah Allah Subhanahu wa taala mau dijabah ataupun tidak. Yang penting kita sebagai hamba hanya berusaha untuk berdoa seikhlas mungkin, sebaik mungkin, kira-kira begitu ya. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Imam Suyuti pada hadis nomor 8100 menuliskan, ma min muslimin yabitu ala dzikrin qahiran fayata'arra minal laili fayas'alullaha ta'ala khairan min amri dunya wal akhirati illa a'tahu iyyahu. Artinya, tiada seorang muslim yang bermalam dalam keadaan zikir dan suci, kemudian bangun pada sebagian waktu malam, kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai kebaikan dunia dan akhirat, terkecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberi apa yang dimintanya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah dari Mu'ad. Status hadis ini hasan. Seseorang yang bersuci dan berzikir sehingga dia tertidur dalam keadaan tersebut, maka ruhnya akan naik dan bersujud di bawah arasy, tempat keluarnya anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang tidur tidak dalam keadaan bersuci, maka tidak dapat mencapai derajat tersebut. Kemudian apabila ia bangun pada waktu ijabah, kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia dan akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang dimintakannya. Jadi hadis ini itu menceritakan begini. Kalau ada orang sebelum tidurnya itu berwudu dulu atau bersuci dulu. Nah, setelah suci kemudian dia itu berbaring, kemudian membaca zikir doa, khususnya doa sebelum tidur misalnya. Yang saya hafal itu bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Biasanya baca satu itu.
Kemudian saya membaca doa Allahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadati rabba kulli syai'in wa malika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki. Itu wiridan saya doa. Kemudian yang ketiga itu mendengarkan pengajian. Kalau sekarang nih yang lagi dalam itu Kiai Haji Bahaudin Nur Salim atau Gus Baha. Nah kira-kira begitu. Jadi baca doa Bismika Allahumma ahya wa amut, kemudian membaca doa Allahumma fatiras samawati dan seterusnya. Kemudian yang ketiga mendengarkan ceramah Gus Baha sampai tertidur. Nah kalau orang-orang yang tertidur seperti itu kemudian terbangun dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu ijabah, insya Allah Allah akan mengijabahkan doa-doa tersebut. Jadi jelas ya apa yang dilakukan sebelum tidur, jelas sudah bangun tidur. Nah kalau bangun tidur jangan lupa membaca doa Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, itu sebelum tidur. Bangun tidurnya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Jadi sebelum tidur baca doa, sesudah tidur baca doa, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dijawab. Nah, rahasianya dalam penjelasannya dalam syarahnya Imam Al-Munawi itu begini. Menceritakan tentang dua buah ruh ketika tidur. Yang pertama, ruh orang-orang yang sebelum tidurnya itu dalam keadaan suci lalu membaca doa. Maka ruh mereka itu naik ke bawah arasy. Kemudian dia ingat kepada Allah, bersujud kepada Allah di bawah arasy tersebut, tempat keluarnya anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara orang-orang yang ketika mau tidurnya tidak dalam keadaan suci, kemudian lupa membaca doa, nah dia sebaliknya. Dia itu tidak bisa mencapai derajat atau tidak bisa naik ke arasy karena ruhnya tidak suci ketika itu, karena tidak bersuci dan tidak membaca doa. Jelas itu ada kondisi ruh. Nah, oleh karena itu kita kalau mau tidur jangan sampai lupa membaca doa. Karena apa? Kondisi terlemah kita sebagai manusia ketika tidur. Ketika kita terjaga mungkin ada bahaya apapun, kita masih bisa melakukan ikhtiar, bisa melakukan usaha untuk menolak bahaya tersebut. Tetapi ketika kita tidur nggak bisa apa-ngapain. Kalaupun ada ular, kalaupun ada kebaran, kita nggak akan tahu karena kita tidur. Nah, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan ketika kita mau tidur, maka usahakan membaca doa sebelum tidur. Doanya apa tadi? Tentunya doanya redaksinya banyak. Salah satu yang saya hafal adalah Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ingat, artinya kan Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ini kalau yang paham artinya dalam bait ini, ya Allah, denganmu dalam tanda petik aku hidup dan denganmu aku mati. Kalau gitu udah aman. Kalau kita sudah bersama ridha Allah, bersama rahmat Allah, maka kondisi kita dalam keadaan aman, santai. Kenapa? Kita bersama Allah. Nah, kalau baknya di mana musahabah atau bak isti'anah, bak sababiyah, itu pasti dalam tuh. Nah, sehingga apa? Sehingga selama kita tidur ini, istilahnya tidur bukan sembarang tidur, tapi tidurnya orang yang suci, tapi tidurnya orang hamba Allah, tapi tidurnya orang yang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang lupa, nggak bersuci, lupa nggak membaca doa, itu jangan-jangan tidur dia itu tidur bangkai, kira itu jangan-jangan, tapi nggak, hati orang kan siapa tahu. Nah, nanti begitu bangun tidur kita membaca Alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nah, ini kata kunci ada pada wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah kita akan kembali. Itu berpencar, nasrun gitu kan, nasrun kepada itu. Jadi kalau kita bangun tidur membaca doa tadi itu, maka bisa jadi status kita selama kita terjaga
Itu statusnya adalah kita sedang nusrun, sedang ibadah apa? Ibadah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Diam kita dihitung ibadah karena apa? Kita sedang nusyur kemana? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali terus gitu. Atau ada yang mengatakan wa ilaihil masir gitu. Jelas ya? Itu bedanya. Bedanya orang yang ma'rifatullah dalam tanda petik itu tahu arti doa tersebut, dia nyantai aja. Ya tentu akan lebih hebat kalau dia udah bangun tidur baca doa itu, status dia itu selama dia terjaga sampai tidur lagi itu sedang ibadah, sedang kembali kepada Allah. Kalaupun dia tidak ibadah apa-apa misalnya meninggal, status dia jelas apa? Nusyur. Apalagi kalau statusnya tambah, udah statusnya adalah kembali kepada Allah, plus sholat, plus puasa, plus ibadah lainnya itu mantap kayak begitu. Ini kan lagi ngomongin ekstrimnya, kalaulah dia itu nggak melakukan apapun, hanya membaca doa setelah tidur itu saja, udah. Tetapi doa baca setelah tidur seperti yang saya jelaskan ini, bukan doa setelah tidur yang kosong. Dia membaca nggak tahu apa artinya, nggak tahu kepada siapa berdoa, nggak ma'rifatul, ya udah kosong itu. Ibarat doanya anak-anak kan kalau baca doa begitu, asal baca doa ya udah baca aja, nggak tahu isinya, nggak tahu apanya, nggak tahu kemana, jadi nggak ada konektivitas antara hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan doa bangun tidur seperti itu, tapi mudah-mudahan juga seperti itu kira-kira begitu. Yang jelas kita latihan sebelum tidur kita membaca doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Artinya apa? Hidup kita, mati kita bersama Allah, jadi santai. Mau hidup kita dinilai ibadah, mau mati pun kita dinilai ibadah. Nggak ada masalah tuh kalau orang-orang yang ma'rifatullah lewat doa sebelum tidur aja, jangan bangun tidur, udah santai. Apalagi nanti setelah bangun, udah kita ribut, kita panik dalam hidup kan karena yaitu, karena terkadang kita lupa. Mudah-mudahan bermanfaat sampai di sini. Tadi apa bahasanya? Kita pada bab ini kan lagi ngomongin kapan waktunya mustajab, di mana tempat yang mustajab, dan doa apa yang mustajab. Nah, di sini disebutkan salah satu waktu yang mustajab adalah sepertiga malam, adalah waktu sahur, adalah waktu malam, adalah waktu yang rahasia. Nah, salah satunya adalah doa yang kemungkinan diijabah itu doa orang-orang bangun tidur, tetapi yang sebelum tidur dia dalam keadaan suci, kemudian membaca doa, kemudian setelah bangun dia baca doa alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nah, itu kemudian memintakan permohonan. Udah ya. Sehingga pada catatan nih yang pengen saya katakan pada pertemuan kali ini, bahwa kita itu bisa ma'rifatullah lewat tidur. Udah banyakin aja molor kira-kira begitu. Tapi yaitu tidurnya orang yang ma'rifatullah, tidurnya orang yang alim, wah udah itu nilainya beda dengan ibadahnya orang yang bodoh. Mungkin ada, itu banyak cerita lah, entah itu cerita benar atau fiktif, yang mengatakan bahwa tidurnya orang yang ma'rifatullah, minimal ma'rifatullah seperti yang saya sebut tadi itu, sebelum tidur dia suci, kemudian membaca doa, sebangun tidur dia baca doa, tahu kalau dia tidur dia bersama Allah, tahu kalau terjaga dia bersama Allah, tahu kalau dia itu sedang proses kembali kepada Allah, kayak minimal seperti itu. Tapi bukan ma'rifatullah di dalam mulut saja seperti yang saya ucapin begini, tapi sudah masuk ke dalam hati, masuk ke dalam otak, masuk ke dalam darah daging, kira-kira begitu. Sudah istilahnya apa ya, meresap dalam diri kita. Nah, supaya bisa meresap, ya minimal mulai dari membaca doa sebelum dan sudah tidur. Minimal ketahui dulu ilmunya, setelah itu resapkan. Ibarat air lah, air dikatakan meresap ke dalam sesuatu, ke dalam kain misalnya, itu kan karena ada airnya. Kalau nggak ada airnya bagaimana dia bisa meresap? Nah, kira-kira begitu. Ma'rifatullah sebelum tidur dan sesudah tidur itu kan bisa ma'rifat setelah kita tahu apa itu tidur, apa sebelum tidur, apa sesudah tidur, siapa yang bersama kita itu, dan lain-lain.
Intinya coba biasakan membaca doa sebelum tidur dan membaca doa sesudah tidur. Mudah-mudahan dengan demikian selama 24 jam kita dicatat sebagai hamba Allah yang baik, yang selalu ingat kepada Allah dengan media doa sebelum dan sesudah tidur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.